Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang articles, yaitu e atau en dan the. Ada 3. Oke, sebelum kita membahas jauh lebih tentang materi tersebut, maka kita perlu mengetahui lebih awal, gitu kan, apa sih tujuannya articles tersebut. Articles itu adalah dia tujuannya untuk membatasi kata benda. Dia menjelaskan atau membatasi kata benda, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan noun. Nah, sebelum lanjut, yang terlebih dahulu kita mesti memahami, untuk memahami materi articles itu adalah kita harus tahu dulu huruf-huruf vokal, ya, huruf vokal. Huruf vokal itu ada a, i, u, e, o, ya. Ada a, i, u, e, o. Nah, itu adalah huruf vokal. Nah, selain daripada huruf vokal ini, dia masuk pada huruf konsonan, ya. Jadi selain huruf a, i, u, e, o ini, ya, dia masuk pada huruf konsonan. Ada b, ada c, ada d. Yang jelas selain daripada a, i, u, e, o, itu yang dimaksud dengan huruf konsonan. Kira-kira sampai di sini mungkin sudah paham tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Nanti kita akan membahas apa gunanya mengetahui huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, kita mulai dari e atau en. Nah, e atau en itu dia digunakan kepada kata benda yang tunggal. Jadi dia itu merujuk atau membatasi kata benda yang tunggal, karena arti daripada e atau en itu sendiri adalah sebuah, gitu kan, seorang, selembar, sehelai, gitu kan. Jadi dia se. Contohnya misalkan ada man, ya, seorang laki-laki. Kemudian ada an apple. Oke. Sebuah apple, sebuah apel, an apple. Jadi makna daripada e dan en itu adalah merujuk pada benda yang tunggal yang artinya adalah baik itu sebuah, sehelai, maupun seorang. Jadi artinya Paham ya sampai di sini ya? Nah, itu maknanya. Lalu apa perbedaannya? Perbedaan penggunaannya, kapan kita menggunakan e, kapan kita menggunakan en. Nah, yang pertama, kita menggunakan kita menggunakan en, ya, ketika kata benda tersebut huruf awalnya adalah huruf vokal. Jadi kata benda tersebut huruf awalnya adalah huruf vokal. Contoh misalkan kata benda yang huruf awalnya vokal itu adalah tadi sudah ya, ada apple, atau kita ganti yang lain saja ya. Contohnya adalah eye, mata. Jadi sebuah mata, kita menggunakan an eye, sebuah mata. Nah, itu yang dimaksud dengan huruf vokal. Atau berbunyi vokal. Jadi kadang juga ada huruf di kata benda tersebut, hurufnya bukan vokal tapi bunyinya adalah vokal. Contoh misalkan adalah jam, hour. Ini tidak dibaca bunyi bacanya, ini bukan lagi h. Kita perhatikan h ini kan tidak masuk daripada vokal a, i, u, e, o, tapi dia masuk pada konsonan. Tetapi cara bacanya kata ini adalah vokal, bunyinya vokal, yaitu hour. Dia masuk, maka dia menggunakan an hour, ya, karena di sini bacanya atau bunyinya adalah vokal. Jadi walaupun sebenarnya hurufnya konsonan, tetapi kalau bunyinya vokal maka dia akan menggunakan an. Kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah e. Nah, e ini adalah dia digunakan pada kata benda yang dimana huruf awalnya itu adalah konsonan. Contoh tadi, kita ambil contoh lain adalah a book. Nah, b ini
dia tidak masuk pada dia masuk pada konsonan, maka dia menggunakan e. Oke. Atau berbunyi konsonan. Ada juga sebaliknya yang di atas ya. Ada juga yang huruf awalnya hurufnya vokal gitu kan, tetapi bunyinya adalah konsonan. Contoh misalkan university. University. U ini adalah masuk pada vokal, tetapi dia dibaca bukan U tapi U, Y, maka dia masuk pada konsonan. A university. Oke, bukan lagi an university tapi a university. Ya, kira-kira itulah tentang dan an. Ya, mungkin sudah bisa dipahami ya. Oke. Articles yang dimaksud adalah an, dan the. Ya, ada 3 yang akan kita bahas. Selanjutnya ada the. Nah, the ini dia berarti ini, bisa berarti itu, bisa berarti tersebut. Kemudian the ini juga bisa digunakan untuk benda yang tunggal maupun benda yang jamak. Contoh, the car, mobil ini, mobil itu, atau mobil tersebut, bisa. Ini tunggal. The cars, mobil-mobil ini, mobil-mobil itu, mobil-mobil tersebut. The problem, masalah ini, masalah itu, masalah tersebut. Kemudian the problems, masalah-masalah ini, masalah-masalah itu, masalah-masalah tersebut. Ya. Nah, itulah untuk menggunakan the. Bisa berarti ini, itu, atau tersebut. Dia bisa digunakan untuk benda yang tunggal dan benda yang jamak. Sedangkan tadi yang jadi akan kita bahas bedanya antara dan en. Nah, kalau jadi kalau ini atau en ini dia untuk benda yang tunggal. Sedangkan yang the bisa tunggal, bisa juga benda yang jamak atau lebih dari satu. Itu bedanya yang pertama. Kemudian yang ini dia merujuk kepada benda yang belum terketahui. Jadi kita menggunakan ini merujuk pada benda yang belum terketahui. Sedangkan the ini dia merujuk pada benda yang sudah diketahui. Ya. Kira-kira begitu penjelasannya. Nah, untuk memperjelas, kalau Anda masih bingung, saya akan berikan contoh seperti ini. Jadi ketika saya datang, misalkan bertanya kepada teman saya, ya, saya datang ke rumah teman saya yang namanya adalah Boy misalkan, dan saya datang ke rumahnya, saya bertemu ibunya Boy, gitu kan. Jadi saya bertanya, tante, di mana Boy? Nah, ibunya menjawab, oh, Boy sedang membaca sebuah majalah. Jadi ketika ibunya mengatakan membaca sebuah majalah, saya tentu tidak tahu itu majalah apa. Yang jelasnya dia adalah majalah. Jadi a magazine, sebuah majalah itu saya tidak tahu majalah apa. Ya. Beda ketika misalkan ibunya menjawab, oh, dia sedang membaca majalah itu. Berarti ketika dia mengatakan, oh, he is reading the magazine, berarti majalah itu sudah saya tahu, oh, majalah itu yang dia maksud. Nah, kira-kira begitu bedanya. Jadi penggunakan atau en itu ketika benda itu sudah belum terketahui, belum kita mengetahui. Tetapi kalau dia misalkan menggunakan the, maka benda itu sudah jelas, antara saya dan teman bicara saya sudah saling mengetahui tentang benda tersebut. Kira-kira begitu penjelasan perbedaannya keduanya. Ya. Nah, selanjutnya the ini juga bisa digunakan ketika penyebutannya sudah 2 kali. Misalkan saya membeli sebuah buku. Jadi ketika kita menulis
nulis ya, I bought a book. Nah, di sini di kalimat pertama ini saya masih menggunakan karena belum jelas. Jadi yang nanti mendengarkan juga tidak jelas ya. Saya membeli sebuah buku. Nah, ketika saya mengatakan, ketika kalimat kedua muncul, the book was dead. Buku itu, nah, di sini saya menggunakan the. Buku itu, berarti sudah jelas bahwa buku yang di sini, benda buku ini sudah jelas bahwa oh, buku yang dimaksudlah buku yang dibeli. Ya, sudah jelas. Kalau di sini kan belum jelas buku, baru mau memperjelas buku apa, sebuah buku ya. I bought a book. I bought a book. The book was bad. Saya membeli sebuah buku. Buku itu ternyata jelek, gitu kan. Nah, kita menggunakan the. Jadi biasanya juga the digunakan pada kalimat selanjutnya. Jadi karena dia ada kalimat awal yang menjelaskan, maka kalimat selanjutnya tinggal menggunakan the yang merujuk pada benda yang disebut pada kalimat sebelumnya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir, apa kaitannya the dengan ini, vokal dan konsonan? Ya, kalau tadi kan menggunakan e dan en tergantung vokal dan konsonan ini ya. Kalau yang di the menggunakan vokal dan konsonan itu adalah dia berpengaruh pada penyebutan. Jadi kalau kata bendanya itu adalah dia semua menggunakan book ya. The book, misalkan the book sama dengan the island, island ya. Di sini I ini masuk pada huruf vokal, sedangkan B ini masuk pada huruf konsonan. Nah, kalau kita mengamati penggunaannya sama-sama menggunakan the. Nah, cuman yang berbeda adalah penyebutannya, ya. Jadi kalau misalkan kata benda tersebut diawali atau berbunyi huruf konsonan, maka kita membacanya the book, the. Sedangkan ketika kata benda tersebut diawali oleh huruf atau bunyi vokal, maka kita membaca ini di. Bukan lagi the island, tapi the island. Kalau ini the book, kalau di bawahnya adalah the island. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kira itu penjelasan saya tentang artikel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.